Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Sana Rizky, NPM 1903-10-10-111 dari Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum penentuan berat molekul zat dengan metode penurunan titik beku. Stay tune ya guys. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu larutan. Jadi, larutan merupakan suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Nah, zat yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam suatu larutan disebut dengan zat larut. Sedangkan zat yang memiliki jumlah lebih banyak di dalam suatu larutan disebut dengan pelarut. Sifat-sifat dari suatu larutan ini bergantung pada susunan komposisinya. Untuk menyatakan komposisi dari suatu larutan biasanya digunakan istilah konsentrasi. Konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi merupakan perbandingan jumlah zat larut terhadap pelarut dalam suatu larutan. Macam-macam konsentrasi ini ada yang pertama fraksi mol, molaritas, molalitas, persen massa, dan persen volume. Yang pertama ada molaritas. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan M per Bm dikali 1000 per V ml, di mana M merupakan massa zat larut, satuannya adalah gram. Bm merupakan berat molekul, satuannya adalah gram per mol. V sama dengan volume, satuannya mililiter, dan M adalah molaritas. Molaritas larutan dari kadar zat larut, rumusnya adalah M sama dengan Rho dikali 10 dikali persen per Bm, di mana Rho adalah massa jenis, satuannya adalah gram per centimeter kubik, persen adalah persen kadar zat larut, dan Bm adalah berat molekul, satuannya adalah gram per mol. Yang kedua ada molalitas. Molalitas merupakan jumlah mol zat larut dalam 1 kg pelarutnya. Rumusnya M per Bm dikali 1000 per P, di mana M adalah massa zat larut dengan satuan gram, Bm adalah berat molekul dengan satuan gram per mol, P adalah massa pelarut dengan satuan gram, dan M adalah molalitas. Selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada di dalam larutan. Rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP. XP sama dengan NP per NP plus NT, di mana XT adalah fraksi mol zat larut, XP adalah fraksi mol pelarut, NT adalah mol zat larut, dan NP adalah mol zat pelarut. Yang ketiga adalah normalitas. Normalitas merupakan jumlah mol ekuivalen zat larut dalam 1 liter. Rumusnya M per Bm dikali 1000 per V dikali valensi, di mana M merupakan massa zat larut dengan satuan gram, Bm merupakan berat molekul dengan satuan gram per mol, V merupakan volume dengan satuan mililiter, dan val adalah banyaknya ion. Normalitas larutan dari kadar zat larut rumusnya adalah Rho dikali 10 dikali persen per Bm dikali val, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuan gram per centimeter kubik, persen adalah persen kadar zat larut, Bm adalah berat molekul dengan satuan gram per mol, dan val adalah banyaknya ion. Rumus persen massa yaitu massa zat larut dibagi massa larutan dikali 100%. Rumus dari persen volume yaitu volume zat larut dibagi volume larutan dikali 100%. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis partikel, melainkan bergantung pada banyaknya partikel zat larut dalam suatu larutan. Dalam praktikum penentuan berat molekul zat digunakan metode penurunan titik beku. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu penurunan titik beku. Penurunan titik beku merupakan penurunan titik beku pelarut karena adanya penambahan zat larut yang tidak mudah menguap. Contohnya, penambahan garam dalam air dan penambahan alkohol dalam air. Rumus penurunan titik beku yaitu delta Tf sama dengan Tf0 dikurangi Tf, dan delta Tf sama dengan M dikali Kf. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku yang pertama adalah konsentrasi larutan, jumlah partikel, dan sifat elektrolit larutan. Yang pertama ada konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi zat larut dalam suatu larutan, maka titik bekunya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin kecil zat larut dalam suatu larutan, maka titik bekunya akan semakin tinggi. Yang kedua adalah sifat elektrolit larutan. Pada larutan elektrolit, terdapat ion yang dapat menghantarkan listrik, sehingga larutan menjadi sukar membeku, yang artinya titik beku menjadi lebih rendah.
Sedangkan pada larutan non-elektrolit, tidak terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan listrik, sehingga proses pembukuan menjadi lebih cepat dan titik bekunya juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah jumlah partikel. Semakin banyak jumlah partikel zat larut dalam suatu larutan, maka akan semakin rendah titik bekunya. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah partikel zat larut dalam suatu larutan, maka titik bekunya akan semakin tinggi. Dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit. Penurunan titik beku dapat diturunkan dari persamaan Clausius-Clapeyron sebagai berikut. Persamaan Clausius-Clapeyron yaitu ln P2 per P1 sama dengan delta H uap dikali T2 min T1 dibagi R dikali T1 kali T2, di mana delta H uap adalah entalpi uap, R sama dengan 0,082 LATM per mol K, T1 adalah suhu pertama dan T2 adalah suhu yang kedua. Diagram fase adalah diagram yang digunakan untuk membaca titik didih normal dan titik beku normal. Titik didih normal merupakan suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan 1 atm, sedangkan titik beku normal merupakan suhu di mana garis kesetimbangan pada cair akan berpotongan dengan garis tekanan 1 atm. Temperatur kritis adalah batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Di atas batas temperatur ini, kedua komponen akan benar-benar tercampur. Temperatur ini terdapat gerakan termal yang lebih besar pada kedua komponen. Dalam hal ini, pada temperatur rendah, kedua komponen dapat bercampur karena membentuk kompleks yang lemah. Sedangkan pada temperatur yang tinggi, kedua komponen akan terurai dan komponen tidak dapat bercampur. Hukum Raoult merupakan hukum termodinamika yang dibuat oleh ahli kimia Prancis bernama Francis Marie Raoult pada tahun 1887. Bunyi hukum Raoult yaitu tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat larut yang terkandung dalam larutan tersebut. Rumus hukum Raoult yaitu P sama dengan XP dikali P0, atau bisa juga dinyatakan dengan delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XP merupakan fraksi mol pelarut, XT merupakan fraksi mol terlarut, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, P adalah tekanan uap larutan, dan delta P adalah penurunan tekanan uap. Panas sensibel adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan temperatur benda. Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk mengubah wujud suatu zat tanpa mengubah temperaturnya. Sifat koligatif larutan dapat diterapkan dalam larutan anti beku pada radiator mobil. Solut yang digunakan biasanya adalah etilen glikol yang telah bercampur dengan air dan memiliki tekanan uap yang rendah. Bila dilarutkan dalam air, akan menurunkan titik bekunya. Sifat koligatif. Temperatur kritis adalah batas atas